Oh, besok. Besok. Oh enggak, gue waktu itu. Oh, ada lagi ya? Gelap. Bupati paling depan. Sekda dong. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah senilai 500 juta yang diamankan pada tanggal 7 November hari Jumat. Saat penyerahan yang dilakukan oleh saudara melalui NNK selaku kerabat dari Untuk masyarakat di Ponorogo, daerah dalam proses ini atau yang terjadi di Ponorogo ini adalah ketika masa jabatan itu akan selesai, maka seharusnya dilakukan evaluasi terhadap jabatan tersebut. Apakah para pejabatnya kompeten di bidangnya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat? Nah, pada titik itulah juga menjadi celah di mana beberapa pejabat yang dianggap tidak kompeten ataupun yang berkompeten sekalipun kemudian menjadi was-was. Kenapa? Karena bisa saja biarpun berkompeten lalu kemudian diganti karena memang tidak ada kepastian di dalam sistem untuk mempertahankan siapa yang berkompeten atau tidak berkompeten. Karena sistemnya tadi sudah dimanipulasi, siapa yang memberikan bayaran dialah yang akan menempati tempat tersebut. Nah, sehingga untuk mempertahankan diri maka para pejabat yang duduk di jabatan tertentu itu mereka berusaha untuk memperpanjang jabatannya dengan membayar sesuatu atau memberikan sesuatu kepada pejabat yang berwenang. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi Kabupaten Ponorogo, pemerintah daerah lainnya maupun seluruh kementerian lembaga agar melakukan pembenahan menyeluruh dalam hal tata kelola khususnya ke SDM.
Terkait dengan perkaranya, kronologisnya sebagai berikut. Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK bahwa pada awal 2025, ya awal tahun ini, Saudara YUM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Haryono Ponorogo mendapatkan informasi bahwa dirinya akan diganti. Nah, jadi kepala rumah RSUD ini ada informasi tahu bahwa dia akan diganti. Pergantian tersebut akan dilakukan oleh Saudara SUG selaku Bupati Ponorogo. Jadi yang memiliki kewenangan di dalam mengganti pejabat di daerah tersebut di Kabupaten Ponorogo khususnya itu bupatinya, dan tentunya ini juga berlaku untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya. Oleh karena itu, Saudara YUM langsung berkoordinasi dengan Saudara AGP selaku Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Ponorogo untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada SUG dengan tujuan agar posisinya tidak diganti. Nah, di sini seperti tadi saya sampaikan bahwa bagi pejabat-pejabat yang sudah menduduki jabatannya tersebut, kemudian ketika mendengar akan ada pergantian atau mutasi, yang bersangkutan berusaha untuk mempertahankan jabatannya dengan memberikan sesuatu. Akhirnya kompetisi yang terjadi adalah bukan kompetisi kompetensi, ya, bukan kompetisi kemampuan, bukan kompetisi melayani masyarakat, tetapi bagaimana kompetisinya tersebut justru kompetisi menyerahkan uang seberapa besar gitu. Siapa yang paling besar bisa memberikan setoran, dialah yang akan mendapatkan jabatan tersebut. Yang akan diganti atau yang sedang menduduki jabatan menyerahkan sejumlah uang, yang ingin jabatan tersebut juga menyerahkan sejumlah uang. Tinggal mana yang paling besar gitu. Ini kan ironi. Seharusnya pergantian jabatan itu didasarkan kepada seberapa baik masing-masing dari pejabat itu bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada bulan Februari 2025 dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM kepada SUG melalui ajudannya sejumlah 400 juta rupiah. Kemudian pada periode April sampai dengan Agustus 2025, YUM juga melakukan penyerahan uang kepada AGP senilai 325 juta. Selanjutnya pada November 2025, YUM kembali menyerahkan uang senilai 500 juta melalui Saudara NNK selaku kerabat SUG. Nah, yang terakhir inilah yang kemudian kita tangkap, ya. Jadi saat proses penyerahannya yang 500 juta pada awal November atau beberapa hari yang lalu, itu yang kita lakukan penangkapan. Sehingga total uang yang telah diberikan YUM dalam 3 kali penyerahan uang tersebut mencapai 1,25 miliar dengan rincian untuk SUG sebesar 900 juta dan AGP sebesar 325 juta rupiah. Dalam proses penyerahan uang ketiga pada hari Jumat yang baru lalu, ya, tanggal 7 November 2025, tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan. Tim mengamankan sejumlah 13 orang, yaitu Saudara SUG selaku Bupati Ponorogo periode 2021-2025 dan periode 2025-2030. Artinya yang bersangkutan ini jabatan kedua, ya. Kemudian Saudara AGP selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo yang telah menjabat sejak tahun 2012 hingga sekarang. Bayangkan, 2012 sampai sekarang berarti sudah hampir 13 tahun bertahan di jabatan tersebut. Kemudian Saudara AP selaku Kepala Bidang Mutasi Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, Saudara YUM selaku Direktur RSUD Haryono Ponorogo, Saudara SC selaku pihak swasta rekanan RSUD Haryono Ponorogo dalam paket pekerjaan di lingkungan Kabupaten Ponorogo. Kemudian Saudari NK selaku Sekretaris Direktur Utama RSUD Ponorogo, Saudara ELW selaku adik
dari Bupati Ponorogo, Saudara IBP selaku pihak swasta, Saudara SRY selaku pihak swasta atau pemilik toko kelontong, Saudara KKH selaku tenaga ahli Bupati Ponorogo, Saudara ED selaku pegawai Bank Jatim, Saudara BD selaku ADC Bupati Ponorogo, dan Saudara ZR selaku ADC Bupati Ponorogo. Bahwa sebelum kegiatan tangkap tangan pada tanggal 3 November 2025, ini maksudnya 7 November ya, tangkap tangannya, SUG meminta uang kepada YWM senilai 1,5 miliar. Kemudian pada 6 November 2025 SUG kembali menagih uang tersebut. Jadi tanggal 3 November itu minta uangnya ya, 1,5 miliar. Kemudian pada tanggal 6 November SUG kembali menagih uang tersebut ya, karena diminta dulu, kemudian ya tidak langsung ada uangnya, ya cari-cari dulu seperti itu YWM-nya. Kemudian pada tanggal 6 setelah ditagih, nah tanggal 7-nya ada baru disampaikan. Maka pada tanggal 7 November 2025 teman dekat YWM yaitu Saudari IBP berkoordinasi dengan Saudari ED selaku pegawai Bank Jatim untuk mencairkan uang senilai 500 juta. Uang tersebut untuk diserahkan YWM kepada SUG melalui Saudara NNK selaku kerabat dari SUG. Jadi atas perintah SUG NNK ini, ya karena SUG-nya sedang ada kegiatan sehingga penyerahan uangnya diserahkan kepada NNK. Tapi NNK tidak mengetahui ya awalnya untuk keperluan apa atau akan ada penyerahan. Tapi karena SUG ada kegiatan dan tidak bisa menemui Saudara YWM, maka dimintalah Saudara NNK untuk menerima uang tersebut. Dan selanjutnya Saudara NNK ini melaporkan bahwa uang sudah ada pada dirinya dan sudah disimpan. Ya, artinya tetap dalam penguasaan Saudara SUG. Uang tunai sejumlah 500 juta tersebut kemudian diamankan oleh tim KPK sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Selain dari kegiatan tersebut, kemudian dalam perjalanannya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan, diketahui pula bahwa ada tindak pidana lain, yang yaitu suap proyek pekerjaan di RSUD Haryono Ponorogo. Bahwa dalam kegiatan tangkap tangan ini tim KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi lain berupa suap terkait paket pekerjaan di lingkungan RSUD Ponorogo. Bahwa pada tahun 2024 terdapat proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo senilai 14 miliar. Dari pekerjaan tersebut Saudara SC selaku pihak swasta rekanan RSUD Haryono Ponorogo diduga memberikan fee proyek kepada YWM ya sebesar 10% dari nilai proyek atau sekitar 1,4 miliar. Nah ini kan kelihatan polanya menjadi berantai ya pada titik ini. Kenapa? Ketika untuk memperoleh jabatan tersebut harus menyerahkan atau memberikan sejumlah uang, maka si pejabat ketika sudah jadi atau sudah menjabat seperti YWM ini, Direktur Rumah Sakit Haryono Ponorogo, kemudian ketika ada proyek dia meminta fee kepada vendor. Tentunya buat apa? Ya paling tidak untuk mengembalikan ya, tadi uang yang digunakan oleh dia untuk suap mendapatkan jabatannya. Itu seperti ini. Jadi berantai. Mulai dari dia dimintai oleh bupatinya, kemudian setelah dia menduduki jabatannya, kemudian ketika ada proyek di lingkungan tempat yang bersangkutan bekerja, ya dia akhirnya meminta fee gitu ya pada vendor yang pemenang proyek tersebut. YWM kemudian menyerahkan uang tersebut kepada SUG melalui SGH selaku ADC Bupati Ponorogo dan dari ELW selaku adik Bupati Ponorogo. Selain itu juga penyidik menemukan penerimaan lainnya gratifikasi, dan masukkan ke gratifikasi
Selain itu, tim KPK juga menemukan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan lainnya yang dilakukan SUG, bahwa dalam periode 2023 sampai dengan 2025 diduga SUG menerima uang senilai 225 juta dari IWM. Selain itu, pada Oktober 2025 SUG juga menerima uang sebesar 75 juta dari EEK selaku pihak swasta. Ini baru pada dinas atau pada rumah sakit Ponorogo ya. Jadi karena beberapa saksi yang kami minta keterangan itu dari Rumah Sakit Haryono Ponorogo. Jadi terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Rumah Sakit Ponorogo. Kita atau kami penyidik tentunya akan mendalami untuk SKPD lain. What?